Karena nama secara keseluruhan nama orang itu dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang bentuknya mufrad. Seperti Muhammad, Isa, kemudian Zainab, kalau Al-Furqan masuk mana? Mufrad. Kemudian yang kedua, idhofah. Seperti Abdullahi. Apalagi? Abdurrahmani. Itu apa? Klik audio itu. Miftahul Jannati. Miftahul Jannati. Kemudian khairun nisa'i. Ini nama yang mengandung idhofah. Yang pertama tadi apa? Mufrad. Kemudian yang ketiga murakkab. Susunan. Jadi namanya 2, tapi bukan susunan idhofah. Seperti Muhammad Azam misalnya. Nah, Muhammad Azam ini bukan susunan idhofah. Karena Muhammad tidak bisa jadi mudhof. Nah, ini susunan murakkab namanya. Atau seperti Harun Yahya. Harun Yahya, ini nama orang. Ada kemungkinan nama ayahnya Yahya atau memang dia memiliki 2 nama, yaitu Harun dan Yahya. Dan Harun Yahya ini bukan susunan idhofah. Karena Harun
nama Harun ini tidak bisa jadi mudhaf dia. Muhammad tidak bisa jadi mudhaf. Namun kalau jadi mudhafun ilaih bisa. Muhammad bisa jadi mudhaf ilaih. Seperti apa? Kitab Muhammadin, buku milik Muhammad. Nah, ini yang nama-nama yang murakkab ini, susunan ini banyak juga. Seperti apa contohnya? Muhammad Hasan misalnya. Ya kan? Itu kan bukan mufrad karena dua nama. Bukan juga idhofah karena apa? Karena Muhammad tidak bisa jadi mudhaf. Apalagi contohnya? Idris, ada ulama namanya ulama qiraah namanya Idris Abkar. Idris Abkar. Atau Idris Yahya. Atau Muhammad Yunus. Itu namanya murakkab ya. Paham ya ini ya? Paham ya? Ini sebagai faedah aja. Mungkin idhofah, tapi menurut versi Indonesia. Nah, Indra Gunawan. Indra Gunawanin. Kemudian ini Tamarin halaman 27. Cuma 3 ya. Cuma 3 nih ya. Kalimat ini percakapan ini udah kita baca kan? Siapa yang masih ingat syibhul jumlah? Syibhul jumlah, apa itu syibhul jumlah? Apa? Serupa kalimat. Tapi dia bukan kalimat. Bukan kalimat sempurna menurut orang Arab. Seperti apa syibhul jumlah? Jar majrur. Fil masjidi. Fi huruf jar al masjidi majrur. Kemudian dhorof tahta di bawah meja. Nah, ini namanya syibhul jumlah. Serupa kalimat. Nah, fil masjidi, fi huruf jar, al masjidi majrur. Tahta ini apa? Dhorof. Al maktabi majrur mudhafun ilaih. Fi al masjidi jangan disebut sebagai mudhafun ilaih karena fi dia bukan mudhaf tapi dia huruf jar. Kan tapi tahta al maktabi kan sama-sama dalam segi apa ini? Harokatnya sama. Harokatnya kasroh nih. Fil masjidi jar majrur. Tahtal maktabi dhorof mudhafun ilaih. Bukan, jangan disebut tahta ini sebagai mudhaf, bukan.
Mudhaf seperti yang sudah kita pelajari tadi. Karena apa? Dzaraf itu apa? Keterangan, imma keterangan tempat atau waktu. Tahta ini keterangan tempat. Di atas, di bawah, fauqa, tahta, yasar, kanan, shimal, kiri. Itu dzaraf. Kalau dzaraf zaman, keterangan waktu, ba'da, qabla, asna'a. Nanti ada disebutkan nanti dzaraf di sini. Jadi dzaraf mudhaf ilaih. Jangan disebut dzaraf itu sebagai mudhaf. Jangan ya, karena dia dzaraf, mudhaf. Mudhaf juga jangan disebut dia dzaraf. Kitabu Muhammadin. Kitab mudhaf, bukan dzaraf. Karena buku tidak ada keterangan tempat atau waktu. Buku. Nggak ada hubungan dengan tempat atau tidak ada hubungan dengan waktu. Paham tuh? Hapus ya. Itulah sibul jumlah. Nah, kalau jumlah apa? Jumlah mubtada khabar. Tahu kan mubtada khabar? Nah, itu jumlah. Bukan sibul jumlah. Kemudian fi'il dan fa'il. Dhahaba Muhammadun. Telah pergi Muhammad. Kemudian safara Aliyun. Telah bersafar Ali. Nah, itu fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mubtada khabar jumlah ismiyah. Nah, tamarin latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut. Jawab sendiri nanti ya. Yang pertama, aina kitabu Muhammadin. Sebagai apa Muhammadin? Sebagai mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Iya. Aina kitabu Muhammadin. Muhammad jangan dipakai alif lam karena dia sendiri sudah ma'rifah. Tidak perlu dimakrifah dengan alif lam. Kemudian asani aina kitabu Muhammadin. Yang pertama tadi di mana bukunya Muhammad? Buku milik Muhammad. Kemudian yang kedua aina kitabu Ammarin. Di mana bukunya Ammar. Kemudian yang ketiga, aina haqibatul mudarrisi. Di mana tasnya guru. Guru laki-laki, guru perempuan? Guru laki-laki. Ya. Guru laki-laki ada tas, guru laki perempuan pun ada tasnya. Aina haqibatul mudarrisi. Haqibatu sebagai apa? Mudhaf. Al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Sandaran kepada mudhafun ilaihi. Ya. Kalau ini gampang cara melihatnya. Yang satu nakirah tidak beralif lam, kemudian yang setelahnya beralif lam. Mudarris bukan nama. Mudarris ini bukan nama, jadi harus tetap pakai alif lam. Muhammad nama. Pakai alif lam? Tidak. Kemudian tamrin asani. Gimana bacanya nih? Saya buat harakatnya ya. Gimana bacanya? Adhifil kalimata. Kemudian ula.
Kalau ada ya itu ula. Kalau tidak ada awal. Misalnya awal, al-awalu ini awal bacanya. Kalau yang ini ula. Apa bedanya? Arti sama. Al-ula yang pertama. Al-awwal yang pertama. Bedanya di mana? Yang al-awwalu mudzakkar. Al-ula berarti lawannya apa? Mu'annas. Berarti ada nama perempuan, ula. Nah, berarti cocok itu. Misalnya apa? Ada ulanya. Nah, itu perempuan berarti. Kalau awal berarti laki-laki. Itu bedanya. Arti sama? Beda atau sama? Sama yang pertama. Al-ula, al-thani, al-thalis. Al-rabi', 4. Al-ula, al-thaniyah, al-thalitha, al-rabi'. Al-athani, 2. Untuk laki-laki. Al-thaniyah, 2 untuk muannas. Az-zaujatu al-thaniyah. Jangan diterjemah ya. Ya. 6. Kalau pertamanya itu tidak pakai tak marbutoh untuk yang ula, tapi pakai apa namanya ini? Alif. Ini namanya alif nih. Bukan ya. Ya. Berarti ula apa? Muannas. Apa dihapus? Adhifil kalimata al-ula ila thaniyati. Kenapa baca ti? Karena ada huruf jar. Ahsan. Ats-tsaniyah ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Pertamanya apa? Ula. Ya. Paham ya? Artinya sekarang. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyah. Adhif dari asal katanya, fiilnya ini fiil apa? Adhif. Amar. Ahsan. Nah, perintah. Asal katanya, fiil madhinya adhofa, mudhari'nya yudhifu. Nah, adhofa yudhifu artinya menyandarkan. Adhofa yudhifu. Antum lihat beda dengan adhif di sini kata perintah. Kemudian yang di bawah juga ikro, kata perintah juga ikro, bacalah. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini ada hamzah, sedangkan adhif fil amr ada hamzah. Sedangkan ikro tidak ada hamzah. Dilihat kenapa bisa adhif fil amr tapi ada hamzah. Ikro tidak ada hamzah. Tidak ada hamzah itu ya. Karena ditinjau dari asal katanya. Ikro, asal katanya, fi'il madhinya, dia tidak ada hamzah. Ini hanya tambahan aja ini. Ikro, qara'a, yaqra'u. Qara'a yaqra'u, membaca. Fi'il madhinya, ada hamzahnya? Ada enggak qara'a? Ada hamzahnya? Enggak, yang di awalnya enggak ada kan? Enggak qara'a enggak ada. Qara'a
Nah, ketika amarnya dia nggak pakai hamzah, dia hanya ditambah saja supaya bisa dibaca. Karena nggak mungkin dibaca nanti krok krok uktub jadinya ketup. Nah, isyrab syrob nggak bisa, susah bacanya. Jadi orang Arab tuh nggak mau yang susah-susah, maunya yang gampang. Akhirnya ditambah apa? Untuk mempermudah, tambah hamzah itu, alif itu. Nah, kenapa alif di sini ada hamzahnya? Karena asal fiil madinya ada hamzah, jadi nggak bisa dibuang. Ada hamzah nih, nah, hamzah nih. Maka mungkin nanti di antara antum yang mungkin bingung, ini kenapa nih amr ada hamzah nggak ada hamzah? Ini jawabannya, ya. Karena asalnya al-dhafa ada hamzahnya. Makanya ketika di amr pun ada hamzahnya. Menulis apa bahasa Arab? Paham nggak nih? Paham? Paham ya? Nggak paham sekarang, paham nanti. Menulis. Kataba tinggi sedikit nggak apa-apa. Apa? Sebagai ini aja. Faedah ya, tambahan. Kataba yaktubu, menulis. Kataba, ada nggak hamzah di sini? Nah, ketika amarnya tahu nggak? Karena udah lewat berapa kali di sini. Apa amarnya? Uktub, ada hamzah? Hamzah yang begini, yang gini ini, ada nggak? Ada nggak? Ada hamzahnya? Ada hamzah atau enggak? Coba lihat lagi. Lihat lagi. Ada hamzahnya apa tidak? Enggak ada. Kenapa? Jawaban kenapa? Karena fiilnya tidak ada hamzah. Berarti kalau fiil madhi, fiil mudhari, fiil madhi ada hamzahnya, berarti fiil amarnya pasti ada hamzahnya. Hamzah ini maksud ana ya. Karena nanti ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Hamzah qata' maksud ana. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyah. Adhafa artinya apa tadi? Menyandarkan, memudhofkan. Karena ini sedang kita membahas tentang pembahasan mudhaf ilaih. Adhif, kata perintah. Sandarkanlah al kalimatal ula. Kata yang pertama ila tsaniyah, kepada kata yang kedua. Ulangi. Sandarkanlah adhif al kalimah, kata al ula yang pertama ila tsaniyah, kepada kata yang kedua. Berarti dibuat menjadi yang tadinya sendiri-sendiri kemudian disuruh buat menjadi susunan idhofah. Paham ya? Contohnya, ini ada contohnya. Kitabun Muhammadun. Ini kan belum jadi apa? Belum jadi masih terpisah dia, masih sendiri. Kitab ya kitab, Muhammad. Masih nakiroh. Ya, masih terpisah. Nah, kemudian kita apakan? Kita susun, maka dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Kitabu mudhaf. Muhammadin mudhaf ilaih. Muhammad mudhaf ilaih. Mudhaf kepadanya, sandaran kepadanya. Nah, mudhaf di sini, apa tanda di sini mudhaf? Ciri-cirinya apa di sini? Enggak ada alif lam. Kemudian tidak bertanwin.
Kemudian ciri mudhaf ilaih apa di sini? Berharakat kasroh. Berharakat kasroh. Gimana, Pak? Gimana? Iya, kasroh, iya majrur. Penyebutan istilah nahunya majrur. Ya, atau kasroh. Kasroh majrur dengan kasroh. Kemudian yang setelahnya maktabun al-mudarrisu. Maktabun tetap asalnya dibaca dengan dhammah. Ya kan? Kenapa? Karena tidak beralif lam. Al-mudarrisu masih dibaca dengan harakat dhammah. Karena dia masih sendiri. Kenapa dia tidak bertanwin? Kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam. Kemudian dibuat susunan idhofah. Maktabul jadinya maktabul mudarrisi. Ini susunan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Maktabu. Mudhaf ilaih? Ya, harakatnya majrur dengan kasroh. Paham tuh? Iya. Nah, sekarang prakteknya. Ini nggak usah dibuat di apa? Kalau dibuat nanti bisa. Sekarang ini baca satu-satu atau orang satu baca. Nah, dari antum, Pak. Qalamun baca yang terpisah dulu. Qalamun, iya. Hamidun itu apa? Apa itu? Nama? Enggak, maksudnya nama orang Hamid. Qalamun Hamidun. Kemudian disandarkan qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Nah. Apa arti qalamu Hamidin? Pulpen kepunyaan si Hamid. Karena di sini mengandung kepunyaan. Qalamu Hamid, pulpen kepunyaan si Hamid. Nah, ini bukan susunan mubtada khabar ya. Kita sudah belajar juga mubtada khabar. Ini bukan susunan mubtada khabar. Kemudian, aduh kram kaki anak. Ini yang kedua. Enggak. Yang bawah. Terserah sih. Iya, samping aja. Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Apa makna miftahul baiti? Miftahul baiti. Miftah sebagai apa? Al-baiti? Ahsan. Paham tuh ya? Itu paham ya? Al-Furqan. Mufrad. Yang terserah. Enggak, itu Baitun Abbas. Baitun Abbasun. Baitun Abbasin. Iya. Baitu Abbasin. Nah, Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Artinya apa? Rumah Abbas. Rumah miliknya Abbas. Hasan. Antum? Duk. Apa arti dukkanut tajiri? Dukkanut tajiri. Toko si
kepunyaan si tajir, si pedagang itu. Dukan sebagai apa? At-tajiri. Antum? Namanya? Ismuka? Hah? Khadafi. Qaddafi pakai dha, bahasa Arab ya. Bukan pakai dal. Ghurfah. Ghurfah mana ghurfah? Kamar ya. Kamar ruang. Nyam. Ghurfatu aliyin. Ghurfah sebagai apa? Aliyin mudhaf ilaih. Ali boleh jadi mudhaf ilaih. Tapi sebaliknya dia tidak boleh jadi mudhaf. Antum Pak? Bapak bapaknya Akbar ya? Bukan. Enggak. Oh, yang Bapak Akbar yang kemarin pas pagi itu. Oh ya. Muhandis. 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 Apa muhandis? Insinyur. Nah, yang tukang bikin rancang rumah orang itu. Nah, insinyur arsitek. Gimana? Baitul Muhandisi. Rumah milik insinyur. Abu Taki. Daftar apa? Catatan. Daftaru Sa'idin. Buku tulis kepunyaan daftar sebagai apa? Sa'idin mudhaf ilaih. Harokatnya majrur dengan kasrah. Akbar. Ini yang di belakang ini siapa nih? Nah, yang di belakang ini nggak ada lagi ya? Oh, nggak ada. Antum. Akbar. Ismul waladi. Nama anak laki-laki, nama anak kecil. Ismul walad. Ismul walad itu nama anak. Masmu waladik. Nah, ada pertanyaan. Masmu waladik. Siapa nama anakmu? Anak laki-lakimu? Ismul waladi. Ismu sebagai apa? Al-walad mudhafun ilaih. Harokatnya kasroh, majrur ya, rob majrur. Hah? Masmuk. Anta masmuk? Hah? Suhardian. Apa? Abudian. Enggak, nama aslinya. Suharmudin. Oh, mudhaf ilaih itu. Udah ada dinnya. Ya udah, lanjut. Mindilu
Mindilu Yasirin. Sapu tangan kepunyaan Yasir. Mana mudhafnya? Hah? Mudhaf ilaihnya? Yasir. Ah. Antum. Allah? Iya, ke asalnya baca Allah ya. Ah. Kitabullahi. Nah, kitabullah. Mana mudhafnya? Hah? Mudhaf ilaihnya? Ya. Allahinya Allahinya. Allah ini ma'rifah apa? Apa nakirah? Ya, akhi. Tandanya apa? Kalau nakirahnya apa? Bukan ilaihi, ilah. Nah, wa ma min ilahin illallah. Disebut dengan nakirah kemudian yang ma'rifahnya. Umum kemudian khusus. Ya. Ba'dahu. Komisun memana? Baju ya. Selain oblong lah. Komisu mari. Nah, komisi itu Iya. Bapak yang di belakang bisa? Coba dulu ya. Oh, belum? Belum dicoba? At-tabibu. Bintun anak perempuan, at-tabib dokter laki-laki. Diidhafahkan gimana? Gimana? Bintut tabibi. Anak perempuannya si dokter laki-laki. Jadi dokter laki-laki ini dia ada anak perempuan. Masmud? Roni. Mufrad. Apa makna sarir? Sariru? Apa artinya? Iya. Sarir sebagai apa? Mudhaf ilaihnya mana? Ini ada timbangan buat apa ini? Nimbang saya ya. Nah, al-akhir. Satu lagi ya antum ya. Pas ya. Apa artinya itu? Coba diidhofahkan, coba. Miftahus sayyarati, miftah apa? Kunci. Sayyarati, mobil. Kunci mobil. Miftah bersandar ke mobil. Mana mudhafnya? Mudhaf ilaihnya?
Nah, kalau ada nama perempuan Miftah, ya, atau nama laki-laki Miftah, kunci. Miftahul Jannah, saya bilang tadi kan, atau Miftahul Ilmi, kunci, kunci ilmu. Apalagi Miftahuddin, ya, kunci agama. Nah, Miftah. Ya, hapus ya ini, ada hapus ya aja ini. Hapus ya. Bisa dilihat rekaman nanti. Nah, at-tamrin alladzi ba'dahu, tamrin setelahnya. Ini udah mulai paham kan? Idhofah ini ya, paham ya? Ada. Itu salah satunya. Salah satunya mengandung kepemilikan. Nanti ada mengandung, ya, ada dua lagi. Nanti kita akan ada pelajarannya ya. Kemudian yang ketiga, at-tamrin ats-tsalis. Gimana bacanya nih? Iqra, waktu, ma'a, dhab. Kenapa antum baca dhabti? Karena kemasukan ma'a di sini. Jangan ditanya dulu ini ma'a apa ya. Pokoknya ma'a ini bisa menjorkan kata setelahnya. Dhabti awa kiril kalimati. Arti Iqra, bacalah. Waktu, tulislah. Waw apa nih? Ingat? Waw atof, ahsan. Waw atof, yang setelah waw atof tersebut dia menyesuaikan harokat dengan yang sebelumnya. Makanya dibaca waktu juga. Ya kan, waktu. Iqra waktu. Ma'a dhabti, ma'a bersamaan dengan dhabti, memberi harokat. Memberi harokat. Memberi harokat syakal awakhiril. Awakhir. Jamak dari akhir. Awakhir. Berarti akhir-akhir kalimat kata-kata. Berarti perintahnya apa di sini? Memberi harokat, baca dan tulis, kemudian memberikan harokat akhir-akhir setiap kata. Nah, di sini coba perhatikan. Dhabti dibaca dengan harokat apa di sini? Kasroh. Kenapa? Karena kemasukan ma'a. Hah? Iya. Awakhiri dibaca dengan kasroh atau majrur. Sebagai apa dia? Hah? Sebagai apa dia? Sebagai mudhaf
ilaih. Mana mudhafnya? Dhabti sebagai mudhaf. Awakhiri kayak acak-acakan ya. Kelihatan nggak? Dhabti majrur karena ma'a. Awakhiri majrur karena dia mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Dhabti. Setelahnya lagi al kalimati. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Awakhir. Nah, makanya saya pernah sebutkan atau berapa kali saya sebutkan bahwasanya mudhaf itu dia bukan kedudukan. Dia bisa selama ada mudhaf ilaih setelahnya, maka dia bisa jadi mudhaf. Ada mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ada lagi mudhaf ilaih setelahnya. Yang mudhaf ilaih tadi bisa sebagai mudhaf. Ada lagi mudhaf ilaih setelahnya. Yang mudhaf ilaih tadi bisa sebagai mudhaf sampai seterusnya. Maka dia bukan kedudukan. Selama dia ada mudhaf ilaihnya, yang sebelum yang mudhaf tersebut, maka dia mudhaf. Perhatikan lagi. Dhabti majrur. Ya kan? Dan dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Awakhir. Awakhir. Nah, awakhir ini mudhaf ilaih. Dia sebenarnya bisa kemasukan alif lam. Dhabtil awakhiri. Dhabtil awakhiri. Gini ya. Dhabtil awakhiri. Memberi harokat akhir. Asalnya begini. Di sini kenapa dia tidak beralif lam? Karena dia mudhaf. Nah, ahsan. Karena dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Al kalimat. Baru al kalimat di sini baru pakai alif lam. Karena sudah di mudhaf ilaih yang terakhir. Berarti dalam mudhaf ilaih tersebut mudhaf ilaih dia juga bisa nanti menjadi sebagai mudhaf lagi. Syaratnya apa? Kalau setelahnya ada mudhaf ilaih lagi. Kalau tidak ada berarti dia tetap sebagai mudhaf ilaih aja. Bisa. Nggak boleh. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ada lagi mudhaf ilaih. Yang tadi mudhaf ilaihnya tidak boleh dikasih alif lam dan tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia akan memudhafkan kalimat yang setelahnya. Kecuali memang dia yang terakhir tidak ada mudhaf ilaih lagi. Nah. Berarti di sini yang double apa? Mudhafnya double. Mudhaf itu bukan sebuah kedudukan. Bukan beda dengan mubtada khabar. Mubtada ya selamanya di awal. Khabar ya selamanya setelah mubtada. Namun kalau mudhaf ilaih, mudhaf kemudian setelahnya mudhaf ilaih. Namun mudhaf ini dia bisa menduduki di mana saja. Selama setelahnya ada mudhaf ilaih. Paham tuh? Insya Allah paham ya? Paham ya? Awakhiri mudhaf. Ya kan? Makanya tadi saya bilang mudhaf itu untuk harokatnya dia bisa berubah-ubah tergantung kondisi, keadaan, kedudukan dalam sebuah kalimat. Namun mudhaf ilaih selamanya majrur dengan kasroh. Misalnya yang di atas tadi. Contohnya yang di sini nih, yang ini nih.
Nah, miftahus sayyarati. Miftahu sayyarati. Kenapa dibaca hu? Miftahu mudhaf di sini dibaca dengan hu dhammah. Kenapa? Karena dia masih di awal, masih sendiri. Belum ada kalimat yang lain sebelumnya. Ya, masih sendiri. Nah, awakhiril kalimat, awakhir juga mudhaf ya kan? Mudhaf atau bukan? Mudhaf. Al kalimat mudhafun. Nah, di sini harokatnya jadi apa di sini dia? Kasro. Berubah nggak? Beda nggak harokatnya? Setiap kalimat dia berbeda. Untuk apa nih? Untuk yang mudhafnya. Nah, kenapa di sini kasro? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih di sini dia sebagai mudhaf. Paham tuh? Paham, Pak? Ini bukan sulit pelajaran ini ya, bukan sulit tapi luas. Karena nggak ada bahasa Arab, istilah bahasa Arab itu sulit, nggak ada. Kalau dibilang bahasa Arab luas, iya. Kenapa orang lari itu, ada yang belajar lari, nah, kemungkinan ada salah dari sisi gurunya, kemudian bisa karena dia tidak sabar. Si tolib tersebut tidak sabar, kemudian dia lari. Kemudian dia mengatakan bahwa bahasa Arab ini berat, nggak sulit bahasa Arab ini. Yang sulit itu apa? Selain bahasa Arab ini, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya, kalau orang serius belajar bahasa Arab ini, bisa dia. Bahasa Mandarin, coba gimana tulisannya itu? Kita nggak pernah dengar pun, di sholat pun nggak pernah kita baca pakai bahasa Mandarin. Tapi orang belajar seminggu udah bisa. Kenapa kalau ini bilang susah? Bilang bahasa Arab ini yang sering kita dengar di sholat, di doa, nah dibilang susah bahasa Arab. Ini sebenarnya ada pengaruh apa ini? Pengaruh apa? Pengaruh syaitan. Karena syaitan berusaha menjauhkan manusia itu, kaum muslimin dari agama. Salah satu caranya dengan apa? Dengan menjadikan bahasa Arab ini sulit. Diberi kesan bahwa bahasa Arab ini sulit. Karena bahasa Arab ini bagian dari agama. Makanya bukan sulit nih. Yang selama ini yang antum mungkin belum paham. Ini bukan sulit, tapi luas bahasa Arab. Bahkan kosakata itu lebih 2 kali lipat lebih banyak bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Kosakata paling banyak bahasa Arab sudah. Setelah itu bahasa Inggris, kemudian bahasa lain. Paling tinggi bahasa Arab, paling luas makanya. Bukan sulit. Hah? Wallahu a'lam. Allah. Karena dia bahasa Indonesia pun ngambil dari mungkin 60%-nya dan diambil dari bahasa Arab. Kalau dibilang antum pulang aja ke padang pasir. Oke, kami pulang ke padang pasir, tapi bahasa pun kami bawa pulang. Nah, udah, antum nggak bisa ngomong lagi itu. Ya kan? Udah nggak pakai lagi itu istilah Senin, Selasa, Rabu, kami cuma udah pakai bahasa sendiri aja. Nah, itu bahasa Arab. Hapus ya. Kalau nggak paham ditanya nanti ya. Nah, ikro mana ya kro? Antum, Furqan. Satu aja baca. Bukan. Mudarisati guru perempuan. Babul mudarisati pintu gurunya perempuan. Apa pintu apa itu? Bukan, madrasah. Nah, jangan dibaca mudarisa. Apa pintu? Pintu sekolah.
Nah, ini susunan apa? Nah, yang sudah kita pelajari susunan apa? Mubtada khabar dan susunan mudhaf ilaih. Beda ini. Susunan mubtada beda sendiri, mudhaf ilaih beda sendiri, ya. Mana mudhafnya? Mudhaf ilaihnya madrasati. Babul madrasati. Ya. Himarur rajuli. Iya, keledai milik si lelaki dewasa. Himarur rajuli. Mana mudhafnya? Mudhaf ilaihnya mana? Iya, himarur rajuli. Keledai kepunyaan si lelaki dewasa. Antum. Baitu Hamidi. Tanwin kan? Tanwin. Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Rumahnya Hamid. Mana mudhafnya? Baitu. Hamid. Mudhaf ilaih. Kenapa Hamid nggak pakai alif lam? Karena nama orang. Ya, antum. Antum nih. Adik ini, coba. Sayyaratul mudiri. Apa artinya? Mobil pimpinan. Bapak mudir ya. Mudir laki-laki perempuan nih. Mobil kepunyaanmu mudir. Nah, antum. Mindilu Ammarin. Mana mudhaf? Mudhaf ilaih? Ya. Kita sampai jam berapa nih? Jam 6 ya. Berarti sampai ini terakhir ya. Apa? Bukan ismut alif lam syamsiah. Ismut talibi. Apa artinya? Nama si siswa. Nama siswa laki-laki. Mana mudhaf? Mudhaf ilaihnya? Talibi. Hasan. Nah, ini ma'ruf ya, Baitullah ya. Pergi ke Baitullah. Baitullah. Apa arti Baitullah? Baitu? Ya. Baitu itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Itu ta asli ya, bukan ta ta'nis. Beda dengan sayyarah ini. Nah, sayyarah ta ta'nis. Ia disebut dengan bahasa lain ta ta'nis dia. Ta marbutah atau ta ta'nis yang menunjukkan kepada muannas. Nah, kalau ini ta asli. Ya. Bukan muannas dia. Tapi mudzakkar. Baitullahi. Mana mudhafnya? Mudhaf ilaihnya? Ilaih. Mudhaf ilaih. Nah. Akbar. Fi kitabillahi. Boleh dibaca fi kitabullahi? Tidak. Karena karena sebelumnya ada huruf jar. Fi kitabillahi. Apa arti fi kitabillahi? Di dalam kitabullah. Ya, di dalam kitabullah. Fi kitabi. Kenapa dibaca majrur kasroh akbar? Karena huruf jar. Kenapa dia tidak ditanwin?
Padahal nggak ada alif lam. Kenapa nggak ditanwin nih? Karena mudhaf, mana mudhaf ilaih? Nah, lafzul jalalah ini. Ya. Fi kitabillahi. Ah, iya. Apa arti min baitil mudarrisi? Hah? Guru, guru laki-laki. Min baitil mudarris, dari rumah guru. Ya, min baitil mudarris. Mana mudhaf? Baiti. Mudhaf ilaih? Mudarris. Ya. Ya. Antum, Yayan? Ala maktabil mudiri. Apa artinya? Di atas meja mudir. Mana mudhafnya? Mudhaf ilaihnya? Al-mudiri. Pahim tuh? Pahim. Nah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ada soal. Soal, bukan soal ya. Soal batu soal. Nggak ada ya? Nanti paham semua insya Allah ya. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.